Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Uang 20 miliar rupiah ditemukan penyidik Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan dan penggeledahan terhadap 3 hakim dan 1 pengacara dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur. Ada tulisannya. Penyidik Kejaksaan Agung menyita uang senilai 20 miliar rupiah terkait dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Uang sebanyak ini merupakan hasil penggeledahan di 6 lokasi. Dolar ini Pak ya. 6 lokasi ini adalah rumah Lisa Rahmat di Surabaya yang merupakan pengacara Ronald Tanur, apartemen Lisa di Menteng, Jakarta Pusat, kemudian apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya, serta rumah Erin Tuah Damanik di Semarang, apartemen Heru Hanindio di Surabaya, dan apartemen Mangapul di Surabaya. Nah ini dia bulan 9 ini. Jika diakumulasikan, nilainya mencapai 20 miliar rupiah dengan catatan konversi dilakukan menggunakan kurs saat ini. Tim TV One mengabarkan. Pemberian ke siapa itu? Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi penangkapan dari 3 hakim dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sudah ada Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung yakni Abdul Kohar. Selamat siang Pak Abdul Kohar, bagaimana ini Pak sebenarnya kronologi awal dari penangkapan terhadap 3 hakim yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan ini, Pak Kohar? Selamat siang Mbak. Ya, kronologis daripada penanganan perkara dugaan korupsi, suap dan atau gratifikasi ini telah dimulai sejak lama. Jadi bukan tiba-tiba kami melakukan penangkapan, tetapi kami mengikuti penanganan perkara ini mulai dari awal sampai terdakwa Ronald Tanur ini diputus bebas. Tentu kita tahu semua bahwa dengan dibebaskannya Ronald Tanur terkait dengan dakwaan penganiayaan dan pembunuhan terhadap pacarnya yaitu Dini Sera Afriyanti menimbulkan polemik bagi masyarakat. Mereka menganggap bahwa keadilan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Itu yang mendorong kami untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, artinya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah itu. Di sana kami melakukan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satgas P3 TPK. Tentu penyelidikan ini dilakukan secara tertutup. Kami terjunkan tim ke Surabaya, kemudian kami menemukan adanya suatu peristiwa pidana. Dari sana kami meningkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Di sana kita melakukan beberapa permintaan, keterangan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan dari hasil itu disimpulkan melalui gelar perkara cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, dalam hal ini tindak pidana suap dan atau penerimaan gratifikasi. Oleh karenanya, kami langsung melakukan penangkapan, kemudian penggeledahan. Ya, di sana kita lakukan penggeledahan, ditemukan beberapa barang bukti, yaitu yang pertama dokumen berupa catatan-catatan aliran uang, kemudian kita temukan BBE, telah kami buka, di sana ada percakapan para pihak yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian kita temukan beberapa uang dari para tersangka,
baik berupa uang dolar, Singapura, Amerika, uang ringgit maupun rupiah. Jadi penangkapan ini tidak tiba-tiba, tetapi kami sudah melakukan jauh hari sebagaimana yang telah sampaikan di depan tadi. Gitu, Mbak. Ya, Pak Kohar, tapi awal mula ini pihak Kejagung mencurigai 3 hakim ini awalnya seperti apa, Pak? Sejak kapan itu, Pak? Ya, jadi setelah peristiwa itu, tadi saya sampaikan, kita sudah turunkan tim, dan setelah dapat bukti yang kuat, kita lakukan penangkapan sekaligus penggeledahan. Ya, bukti yang kuat itu tadi saya sampaikan itu. Ada percakapan mereka, para pihak. Saya tidak mau detail apa isinya, nanti kita buktikan di pengadilan. Tetapi dari bukti itulah kita yakin, kita menyimpulkan bahwa peristiwa pidana sudah cukup alat bukti. Oke. Kemudian kita lakukan penangkapan, penggeledahan, dan kemudian terlakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Ya, berarti saat ini para tersangka ini sekarang ditahannya di mana, Pak? Ya, untuk 4 tersangka, inisial ED, HH, dan M, mulai kemarin sore dilakukan penahanan di Rutan Cabang Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian untuk LR dilakukan penahanan juga pada waktu yang sama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Begitu, Mbak. Ya, Bapak, tapi Pak Kohar ini apakah mengetahui sekarang di mana sebenarnya lokasi atau tempat beradanya Ronald Tanur, Pak? Ya. Ronald Tanur sudah kami lakukan pemantauan. Ya. Mulai kemarin kita ikuti terus. Bahkan tadi malam rumah orang tua Ronald Tanur kami lakukan penggeledahan. Untuk di mananya nggak saya sampaikan sekarang ya. Yang pasti kita akan minta keterangan juga yang bersangkutan. Oke, jadi orang tua dari Ronald Tanur ini rumahnya sudah digeledah oleh pihak Kejagung ya, Pak ya? Apa temuan dari penggeledahan itu? Baik, betul. Ya, kita menemukan ada uang yang ada di sana dan ada dokumen juga kita temukan tadi malam. Ya. Kemudian langkah lebih lanjut, Pak, dari hasil penggeledahan itu seperti apa? Saat ini tim penyidik secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, juga melakukan pendalaman terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, kira-kira apakah kemudian terpidana ini bisa dipastikan tidak akan bepergian ke luar negeri, Pak? Para tersangka kan sudah dilakukan penahanan, Pak. Jadi tidak mungkin lah ya, karena mereka sekarang sudah kita tahan. Kalau untuk Ronald Tanurnya sendiri, Pak, seperti apa? Ronald Tanur sedang kita lakukan pencarian, karena tadi malam kita tidak menemukan yang bersangkutan, sehingga sampai hari ini kita lakukan oleh tim secara tertutup untuk mendeteksi, mencari, menemukan keberadaan Ronald Tanur, dan sekaligus nanti kalau sudah dapat akan kami minta keterangan. Oke. Begitu. Pak Abdul Kohar, kemudian langkah selanjutnya nih Pak, setelah penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur sedang dalam pencarian juga dan 3 hakim sudah ditangkap, langkah selanjutnya apa, Pak? Ya, tentu langkah selanjutnya kita akan memeriksa saksi-saksi setelah kita menganalisa barang bukti yang kita dapat.
tadi saya sampaikan, selain uang, kita juga menyita barang bukti elektronik. Di sana ada beberapa percakapan antara pihak yang satu dan yang lain. Begitu juga ada transaksi-transaksi yang dicatat oleh pengacara Ronald Tanur, tentu kaitannya dengan aliran uang. Dari sana nanti pasti para pihak yang terkait akan kami mintai keterangan. Baik, terima kasih Pak Abdul Qohar sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Pak.